Karena yang kemarin viral yang Eka itu, Iya, yang di betul, Facebook betul. itu, Iya, yang di Oman itu, 2024 baru kami pulangkan dari Arab Saudi. Wow. Ternyata 2025 sudah berangkat lagi ke Oman. Baru beberapa bulan Subhanallah. kemudian tadi viral di media sosial. Betul. Saat ini kami di Januari ini, makanya challenging sekali nih di bulan Januari ini. Kami di Januari itu sudah menerima 4 aduan, yang itu semua viral. Jangan dibayangkan bahwa yang mudah di awal itu, ini pesan nih penting nih, yang mudah di awal itu endingnya juga baik, enggak. Karena di awal itu kan biasanya diiming-imingi gaji tinggi, Betul. tidak perlu menunggu lama, nggak perlu sertifikat dan sebagainya, bisa langsung berangkat. Kalau sudah proses seperti itu, yakinlah pasti itu adalah proses yang unprocedural. Megalis Podcast, persembahan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. Selamat datang di Megalis Podcast bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berani wujudkan Sultan Nambaso. Dan pastinya masih bersama saya Sobat Info Erma Octavia. Dan kali ini kita kedatangan lagi tamu yang spesial. Kita akan membahas sesuatu yang sangat-sangat ilegal, kalau bisa dibilang Pak ya. Iya. Bersama Pak Mustaqim selaku Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah. Ini yang kedua kali ya Pak. Betul, yang Setelah kedua sekali. sebelumnya kita tentang kabur aja dulu, Betul. masih seputar kabur aja dulu, tapi ini lebih intens lagi, lebih eksklusif lagi. Kita bakalan tanya-tanya, kita bakalan bincang terkait dengan bagaimana penguatan tata kelola pelindungan bagi pekerja migran Indonesia khususnya di Sulawesi Tengah. Waduh, ini saya baru pertama sudah merinding nih Pak Mustaqim. Karena saya baru saja melihat kasus di YouTube tadi, ada satu orang perempuan pekerja imigran, saya nggak tahu ini apakah non prosedural atau bagaimana, yang meninggal baru saja dikirim mayatnya ke Aceh. Nah, dan juga beberapa kasus juga yang sebenarnya ini korban TPPO Pak Mustaqim. Pasti. Begitu ya. Ini ada Bareskrim Polri memulangkan 9 warga negara Indonesia korban TPPO yang dipaksa bekerja sebagai operator scam. Waduh. Terus juga ada deportasi masif dari Malaysia yang ternyata tercatat banyak sekali PMI yang dideportase. Ini kurang lebih banyak sekali jumlahnya Pak Mustaqim gitu. Dan juga ada dari Imigrasi Soekarno-Hatta mencegah keberangkatan 137 PMI ilegal. Betul. Yang menyamar sebagai wisatawan. Waduh, sampai segitunya untuk melakukan pekerjaan ilegal di luar negeri ini kayaknya saya rasa bahaya sekali ya Sobat Info. Nah, kalau Pak Mustaqim, kalau di Sulawesi Tengah ini kan mungkin dari keseluruhan Indonesia, nanti mungkin Pak Mustaqim bisa kasih tahu sama kita dan juga Sobat Info bagaimana sebenarnya kasus-kasus yang terjadi di Sulawesi Tengah sendiri. Jadi sepanjang tahun 2025 kami itu melakukan pencegahan sebanyak 9 orang warga Sulawesi Tengah yang akan bekerja ke luar negeri. Tentu tidak mudah proses pencegahannya karena kita bukan debarkasi atau embarkasi ya. Kita tentu perlu koordinasi dengan BP3MI Banten yang membawahi Bandara Soekarno-Hatta, kemudian juga BP3MI Jawa Timur yang di Surabaya, karena itulah yang menjadi jalur utama mereka untuk berangkat ke luar negeri. Tapi 9 orang ini ada sebagian yang dicegah memang hasil kerjasama, ada juga yang kita lakukan secara mandiri berdasarkan hasil asesmen dari tim Satgas. Kebetulan di kami sendiri kan ada tim Satgas ya, ada melibatkan imigrasi, kemudian pihak bandara, kepolisian, yang itu saling berbagi informasi. Jadi memang fenomena PMI unprocedural atau ilegal ini bukan hanya di provinsi lain ya, tadi disebutkan di Aceh dan di Jawa, tetapi juga Sulawesi Tengah juga ada. Mungkin 9 orang itu hanya sempat kita cegah, tetapi masih banyak tentu saja yang tidak bisa kami cegah karena memang problem fundamentalnya adalah kita bukan debarkasi. Kita berharap kalau sudah bandara internasional, ya, proses pencegahan itu jauh lebih mudah karena ini bisa menjadi debarkasi atau embarkasi keberangkatan dari pekerja migran. Betul. Dan bahkan juga tadi saya lihat dari kepolisian ini menangkap 3 bus kalau nggak salah, itu sekitar kurang lebih 26 orang yang lewat mau ke Malaysia tapi lewat darat, tapi jalur gelap gitu istilahnya. Itu menurutnya Pak Mustaqim sendiri bagaimana tuh menanggapi kasus yang seperti itu? Jadi itu fenomena yang memang hampir terjadi setiap saat ya. Tidak mudah juga. Betul. Kalau saya selalu menyampaikan bahwa ini penting nih, bahwa seberapa kuat negara melakukan upaya pelindungan
tanpa ada kesadaran masyarakat juga menjadi repot. Nah, itu yang penting. Kadang-kadang kan mereka perginya diam-diam, tapi setelah bermasalah lalu kemudian teriak di mana peran negara. Ini juga sebenarnya penting untuk kita berikan semacam pengetahuan ya, pemahaman kepada masyarakat bahwa sekuat apapun negara dengan segala perangkatnya untuk melakukan upaya pelindungan, tanpa ada upaya perlindungan dari diri sendiri itu juga betul. Yang itu yang paling penting sebenarnya memang dari diri sendiri. Ya, kita harus memikirkan istilahnya kedepannya seperti apa begitu. Kalau misalkan kita perginya secara ilegal, terus pulang-pulang tidak diminta-minta, kita pulang is dead gitu. Kadang-kadang kan juga modus juga bertumbuh. Betul, Pak. Betul. Berevolusi, berdasarkan kalau dicegatnya di sini berarti kami harus lewat sini dan saya melihat bahwa hampir sebagian yang terlibat di penempatan prosedural, kami tanya, kamu tahu nggak bahwa kamu berangkatnya secara prosedural? Tahu. Artinya mereka juga sebenarnya paham bahwa apa yang mereka sedang jalani, proses yang mereka lakukan itulah proses yang prosedural. Betul. Tapi tentu mungkin ada faktor lain yang mendorong sehingga kemudian mereka hilang kesadaran ya. Betul. Mungkin yang paling alasan paling utama mungkin uang gitu Pak ya. Karena memang siapa sih di sini yang tidak mau kerja di luar negeri yang diiming-imingi gaji yang besar. Dan akhirnya itu yang kalau bisa dibilang membutakan orang-orang oknum-oknum ini untuk bisa bekerja di luar negeri tanpa prosedur yang aman dan juga nyaman begitu. Akhirnya lewat orang-orang yang istilahnya akhirnya membuat mereka ini jadi salah jalan begitu. Nah, kalau dari para pekerja migran di Sulawesi Tengah sendiri, kalau dari BP3MI sendiri bagaimana sebenarnya pelindungan dan juga penempatan dari pekerja-pekerja migran ini untuk kerja di luar negeri begitu? Yang pertama tentu kami berupaya bagaimana memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat. Oleh karena itu kami juga berkolaborasi dengan banyak pihak. Salah satunya adalah hari ini sebagai upaya tadi bagaimana mengglorifikasi informasi kepada masyarakat tentang bagaimana migrasi aman. Itu penting sekali. Betul. Kemudian juga kami menyampaikan beberapa pesan bagaimana bisa memastikan bahwa informasi kerja itu betul atau tidak. Oleh karena itu kami juga menyediakan berbagai kanal media sosial, ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube. Kemudian juga kami juga membangun podcast dalam upaya tadi bagaimana menyiapkan instrumen-instrumen penyampaian informasi tadi. Termasuk kami hadir beberapa podcast. Betul. Dan ini adalah kali kedua kami di sini. Kami sangat berterima kasih kepada Kominfo Sulawesi Tengah telah mengakomodir apa yang mesti kita kolaborasikan. Betul. Dan itu sebenarnya kan gini, proses penempatan itu kan ada prosedurnya, ada tahapannya ya. Salah satunya adalah bagaimana mereka yang pertama informasinya harus jelas. Betul. Kemudian juga punya keterampilan yang jelas, punya kemampuan bahasa yang itu ada sertifikasinya, tidak sekedar tahu saja gitu. Jadi artinya mereka harus memenuhi dokumen-dokumen itu. Karena begini kan, kenapa kita di lembaga itu bukan layanan penempatan ya, tapi layanan pelindungan. Karena kami menganggap bahwa proses penempatan yang baik itu adalah proses pelindungan yang paling tepat. Betul. Kalau proses penempatannya tidak baik, proses penempatannya tidak memenuhi syarat, ya udah pasti itu akan berdampak pada proses pelindungan mereka. Betul. Nah, mungkin bisa juga dijelaskan untuk masyarakat Sulawesi Tengah khususnya yang ingin pergi keluar, karena kan BP3M ini istilahnya melindungi begitu para pekerja migran. Tapi apakah dari BP3MI sendiri mungkin bisa dijelaskan Pak, apa saja yang didapatkan masyarakat misalkan kalau ingin mendapatkan informasi mungkin, atau mungkin BP3MI punya kolaborasi dengan LPK karena kan pasti kalau keluar negeri misalkan mau kerja di Jepang kita harus bisa bahasa Jepang juga tadi kayak Pak Pustaki bilang. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan. Yang pertama, kalau ingin bekerja ke luar negeri itu kan sebenarnya kita sudah menyiapkan satu informasi namanya Sisko P2MI, Sistem Informasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Jadi bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri bisa buat akun di Sisko P2MI, kemudian mencari misalnya dia mau bekerja ke negara mana, kemudian jabatan yang mana. Kalau sudah menemukan negaranya, jabatannya, maka itu keluar apa syarat yang masih disiapkan. Oh, misalnya saya ingin bekerja ke Jepang, udah pasti yang pertama adalah dia paham bahasa Jepang. Betul. Karena kalau kita ke luar negeri kan nggak bisa pakai bahasa Kaili. Yang kedua itu, pertama itu. Yang kedua, dia harus kompeten. Kompeten itulah tadi yang dilakukan melalui LPK atau melalui Balai Latihan Kerja Luar Negeri. Di Sulawesi Tengah sendiri banyak loh LPK yang ke Jepang. Kemudian termasuk LPK yang mau bekerja di sektor rumah tangga juga sudah ada. Sudah ada ya di Sulawesi Tengah khususnya. Dimanfaatkan. Kemudian kan di LPK mereka akan disertifikasi kompetensinya melalui BNSP. Jadi kami sebenarnya akan melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen tadi,
sertifikat kompetensi, kemampuan bahasa, kemudian termasuk visa kerjanya, kontrak kerjanya, perjanjian penempatan, kemudian termasuk izin keluarga ya. Kalau dia laki-laki menikah berarti izin istri, Istrinya, kalau istri menikah iya. berarti izin suami, orang tua. Kalau dia belum menikah, orang tua paling yang diketahui oleh kepala desa atau perangkat desa setempat. Kenapa kepala desa itu penting? Karena supaya juga mereka tahu bahwa ada masyarakatnya loh yang bekerja ke luar negeri. Ketika ada problem, mitigasinya sudah berjalan nih. Betul. Ini kadang-kadang kan kalau dia ilegal, yang tadi sudah nggak punya izin, yang kedua nggak punya kompetensi, yang ketiga kita agak sulit mencari siapa yang harus bertanggung jawab. Betul. Masyarakat bisa mengakses tuh. Kami ada setiap saat kami selalu sampaikan, bahkan kami live Instagram ya setiap 2 kali seminggu dalam upaya menyediakan instrumen informasi ke masyarakat. Kita berharap selain ada Facebook, ada ada YouTube, kemudian juga kita ikut podcast, ada TikTok, ada Instagram, kita juga menyediakan live supaya masyarakat itu bisa berinteraksi langsung. Kalau mereka mau bekerja, mau kemana atau tidak, bisa langsung berkunjung ke kami. Kami juga punya call center yang bisa dikontak 24 jam. Insya Allah kita akan berikan respon. Oh, berarti memang sebenarnya sudah lengkap ya. Instrumennya sebenarnya sudah banyak nih. Instrumennya lengkap sekali dari Instagram, bahkan sampai live. Nah, makanya buat sobat info dan juga masyarakat Sulawesi Tengah yang pengen tahu, tinggal pantengin aja sosmednya BP3MI. Betul BP3MI Sulawesi Tengah. Jadi buat teman-teman yang pengen kerja di luar negeri, yang memang betul-betul ingin karirnya lebih baik lagi, prosesnya lebih prosedural, tidak ilegal ya. Bisa langsung berkunjung ke kantornya juga bisa Pak ya. Tidak harus berkunjung, sebenarnya kita sudah menyiapkan banyak instrumen juga. Misalnya bagi masyarakat, mungkin kan tidak semua masyarakat paham bagaimana membuat akun di BP2MI. Kita sudah menyiapkan satu instrumen namanya SISPEK PMI, Sistem Informasi Calon Pekerja Migran Indonesia. Jadi masyarakat cukup, saya ingin bekerja ke luar negeri misalnya, masukkan data di situ kemana? Ke Jepang, mau jabatan yang mana? Lalu kemudian kita coba carikan kesempatan kerja, kita sampaikan ada loh kesempatan kerja sebagaimana yang dikehendaki dan prosesnya seperti ini. Wow, sangat mudah sebenarnya untuk mendapatkan informasi. Betul. Tinggal bagaimana kita untuk mencari tahu. Nah, ini terkait kasus juga yang tadi sudah sempat kita bahas, Pak Mustaqim. Mungkin bisa Bapak Mustaqim juga jelaskan bagaimana sebenarnya tantangan utama yang dihadapi BP3MI Sulawesi Tengah ini untuk memperkuat tata kelola perlindungan PMI baik di dalam ataupun di luar negeri. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2024 ya, 2024 dulu, dari jumlah penempatan 300 lebih, itu hanya sekitar 14,5% yang prosesnya itu selesai di BP3MI Sulawesi Tengah. Artinya itu mulai dari proses awal sampai dengan akhir dia berangkat itu ada di Sulawesi Tengah. Tapi ada 85,5% itu prosesnya itu dilakukan di luar Sulawesi Tengah. Nah, itu pertama. Karena itu saya juga sudah sampaikan kepada Pak Gubernur waktu itu, masih PJ waktu itu hari ya. Kemudian kami memang berkomitmen bagaimana mendorong seluruh proses ini ada di BP3 Sulawesi Tengah atau dilakukan di Sulawesi Tengah, sehingga tidak perlu lagi ada proses mobilisasi. Tapi di tahun 2025 alhamdulillah ada peningkatan dari penempatan 424 orang itu sekitar 22% itu prosesnya ada di BP3MI Sulawesi Tengah. Tentu ini salah satu KPI yang kita coba bangun. Ke depan mungkin 2026 kita ingin targetkan 50% dari masyarakat Sulawesi Tengah yang ingin bekerja ke luar negeri prosesnya di sini. Karena ada dampak. Proses mobilisasi itu seringkali juga memicu proses unprocedural. Kan orang yang berangkat dari sini itu kan belum semua memenuhi syarat. Nanti prosesnya di luar. Ketika ada yang unfit itu tidak sehat, atau ada dokumen yang belum terpenuhi, maka pilihannya, saya tanya seluruh P3MI cabang, kira-kira kalau ada seperti itu dipulangkan atau tidak? Mereka menyampaikan nggak pulang Pak. Kalau pulang siapa yang biayai? Lalu ya udah. Akhirnya mereka masuk ke ilegal karena saya kok melihat ya, mudah-mudahan ini bisa salah, bahwa kadang-kadang juga di P3MI itu sendiri mereka selain punya jalur yang prosedural, tapi juga kadang-kadang juga mereka berjaring dengan jalur-jalur yang unprosedural. Masyarakat juga kalau ditanya mau pulang nggak, dia malu. Yang pertama dia sudah izin ke keluarga. Mungkin kalau kita Sulawesi baca-baca doa selamat, mungkin sudah pinjam duit, maka pulang. Bagi mereka itu bukan pilihan yang tepat. Sehingga mereka akhirnya menempuh jalur yang prosedural. Oleh karena itu, kenapa kita ingin mendorong prosesnya itu semua ada di sini gitu, supaya kalau misalnya unfit ya bisa pulang dulu. Karena masih di sini keluarga. Ya masih di sini. Kalau betul. Misalnya di kekurangan dokumen, ada kesempatan untuk melengkapi lagi. Kalau dia misalnya belum kompeten, ada kesempatan untuk meningkatkan lagi pelatihan lagi. Tapi kalau sudah mobilisasi keluar, maka pilihan itu menjadi tidak rasional bagi mereka gitu. Jadi
memang ada tantangan. Kenapa tantangan? Salah satunya adalah bahwa di Sulawesi Tengah sendiri P3MI atau Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau dulu namanya PJTKI ya. Orang kadang-kadang nggak familiar dengan P3MI. PJTKI dulu atau sekarang P3MI itu semua di sini tuh cabang, bukan pusat. Sementara di dalam peraturan bahwa cabang itu punya fungsinya 2. Sosialisasi dan rekrutmen. Nggak boleh menempatkan. Maka banyak cabang di sini hanya rekrut dengan informasi. Setelah direkrut informasi, dibawalah keluar. Ada yang ke Jawa, bahkan ada yang ke Lampung ya, berdasarkan data kami. Gitu. Oleh karena itu kita ingin mendorong bagaimana cabang itu juga bisa melakukan proses penempatan. Yang kedua, kita masih kekurangan balai latihan kerja luar negeri atau lembaga pelatihan kerja luar negeri. Yang ini sebenarnya kami juga sudah bersurat kemarin ke Pak Gubernur agar bagaimana BLK yang ada, LPK ada itu bisa diimprovement, ditingkatkan agar menjadi balai latihan kerja luar negeri. Yang ketiga adalah sarana pemeriksaan kesehatan. Karena pemeriksaan kesehatan pekerja migran Indonesia khususnya ditempatkan oleh P3MI itu, dia harus mendapatkan izin dari Kementerian P2MI. Kita sebenarnya sudah satu yang sudah kami mendapatkan izin adalah Undata, RSUD Undata. Tetapi tentu dalam proses implementasinya juga tidak mudah. Karena kan Undata itu milik Pemda ya, dia nggak profit oriented. Sementara dalam proses penempatan ini seringkali ada instrumen-instrumen yang harus dipenuhi, yang itu tidak mudah. Jadi selain kami mendorong Undata yang sudah mendapatkan izin tadi untuk sarana kesehatan, kami juga ingin mendorong ada klinik utama ya, karena syaratnya klinik utama, bukan klinik pratama yang bisa berperan sebagai lembaga pemeriksaan kesehatan bagi calon. Kalau itu sudah ada, saya kira proses yang tadi kita harapkan selesai semua di sini itu bisa dilakukan. Dan itu memang sedang kita dorong. Nah, itu tanggung jawab BP3 Sulawesi Tengah, dan salah satu KPI yang sudah kami tetapkan bagaimana kita mendorong seluruh lembaga penempatan, pendukung penempatan itu bisa tersedia di sini sehingga tidak perlu lagi ada proses mobilisasi. Selain tentu saja kami ingin mendorong kesadaran masyarakat tentang bagaimana bermigrasi aman. Jangan dibayangkan bahwa yang mudah di awal itu, ini pesan nih penting nih, yang mudah di awal itu endingnya juga baik, enggak. Justru kadang-kadang yang kita anggap sulit prosesnya, biasanya itu endingnya jauh lebih baik. Karena di awal itu kan biasanya diiming-imingi gaji tinggi, tidak perlu menunggu lama, nggak perlu sertifikat dan sebagainya, bisa langsung berangkat. Kalau sudah proses seperti itu, yakinlah pasti itu adalah proses yang unprocedural. Karena kalau prosedural nggak mungkin seperti itu prosesnya. Lumayan ribet lah ya, begitu. Nggak ribet juga, tapi maksudnya prosesnya misalnya ada pelatihan, begitu, kemampuan bahasa, kompetensi, ada visanya, visa kerja. Kalau yang tadi itu kan pasti berangkatnya visanya pakai visa kunjungan. Iya betul. Karena yang biasanya kasus-kasus yang unprocedural, yang ilegal ini memang diiming-imingi kerja cepat begitu kan ya, gajinya tinggi. Nah, betul, ini juga sekali yang marak sekali terjadi nih Pak. Dan entah kenapa saya rasa banyak sekali, walaupun mungkin sudah ada pencegahan, tapi kerap masih ada terus istilahnya apa tadi mau bilang, oknum-oknum lah yang mewadahi, yang membuat masyarakat ini kebanyakan memilih untuk jalur yang non prosedural. Nah, kalau dari BP3MI sendiri bagaimana mencegah praktik-praktik seperti ini Pak, yang non prosedural ini? Betul. Kan di dalam Undang-Undang 18 2017 tanggung jawab pelindungan pekerja migran Indonesia itu bukan hanya pemerintah pusat, tapi juga ada pemerintah provinsi di pasal 40, kemudian pemerintah kabupaten kota di pasal 41, pemerintah desa di pasal 42. Kita sedang mendorong bagaimana pemerintah provinsi, kabupaten kota, termasuk desa mengambil peran dalam upaya tadi gitu. Karena ini tidak bisa hanya dilakukan oleh BP3MI. Kami juga mendorong kolaborasi dengan penegak hukum, kepolisian, dengan imigrasi, kemudian juga dengan pihak bandara, otoritas bandara, untuk bersama-sama bagaimana kita melakukan pencegahan ya. Kalaupun di Pemda mungkin mitigasi, pencegahannya ya di penegak hukum, kepolisian, di pihak bandara dan imigrasi. Kami tadi baru saja melakukan pertemuan dengan imigrasi TPI 1 Palu dalam rangka memberi efek jera para pelaku penempatan, bukan ya, mereka yang berangkat secara unprocedural. Jadi kami tadi menyampaikan apakah bisa misalnya imigrasi melakukan semacam penundaan. Kalau misalnya mereka yang sudah pernah berangkat secara prosedural ini, itu paspornya ditunda dulu. Nanti ketika dia mengajukan lagi tidak bisa proses. Karena yang kemarin viral, yang Eka itu, yang di Facebook itu, yang di Oman itu, 2024 baru kami pulangkan dari Arab Saudi. Ternyata 2025 sudah berangkat lagi ke Oman. Baru beberapa bulan kemudian tadi viral di media sosial. Itu juga tidak mudah. Saat ini kami di Januari ini makanya challenging sekali nih di bulan Januari ini.
Kami di Januari itu sudah menerima 4 aduan, yang itu semua viral. Ada yang dari Palu sendiri, Eka tadi. Sebenarnya dia orang Sulawesi Tenggara tapi menikah dengan orang Palu ya, dan tinggalnya di Palu sini. Kemudian ada Zainab, ada yang dari Labuan, Donggala, kemudian ada Saraswati, ada lagi satu di Kayu Malu ada 2. Jadi ada 4 orang itu viral semua. Dan itu langsung Pak Menteri kami, Pak Muhtarudin, kemudian Wakil Ketua MPR RI Putra Sulteng, juga Pak Akbar juga turun langsung untuk melakukan memberikan bantuan. Tetapi kan gini ya, di luar negeri sana kan hukum yang berlaku pasti negara penempatan. Tidak mudah juga. Saya selalu menyampaikan, tahu nggak diplomatik itu kan punya kekebalan diplomatik, pakai paspor hitam itu. Tapi kalau dia ada persoalan hukum pidana, dia harus tetap bertanggung jawab. Apalagi kita masyarakat biasa. Dan ini memang sebenarnya menambah kerja panjang di Dirjen Pemberdayaan ya, Pak Fahri, ya, karena beliau itu membawahi Direktorat Pemulangan. Karena orang yang tadi berangkat unprocedural ini kan negara harus mengambil alih tanggung jawab pemulangan mereka gitu. Itu juga tidak mudah karena butuh dukungan sumber daya, tentu bagaimana anggaran pemulangannya. Kemudian kalau sakit harus rehabilitasi, itu dibawa Dirjen Pemberdayaan semua. Jadi mereka kerja berat sekali ya. Jadi itu juga kerja berat begitu Pak ya. Tapi kalau dia berangkatnya prosedural, itu lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena ada yang bertanggung jawab. Tinggal kalau misalnya berangkat PT, kita tinggal telepon PT, ini gimana? Ada PMI-nya yang bermasalah. Nih, kontraknya seperti ini. Bagaimana dengan asuransinya? Lebih mudah. Tapi kalau sudah berangkat ilegal, jadi kan gini, kalau dia berangkat ilegal, mungkin kita bisa mentris misalnya siapa sponsor atau sindikat yang ada di belakangnya. Tapi kan tidak bisa serta-merta, harus ada proses hukum. Sementara di sisi lain PMI tadi kan yang ini, misalnya pagi tadi kami menerima aduan, ada PMI dari Bangkai Laut, stroke di Arab Saudi, di Jeddah. Tetapi setelah kami cek ternyata unprocedural. Waduh. Kami juga harus bingung bagaimana, kami harus berkoordinasi lagi bagaimana proses penanganannya di sana sampai kemudian dipulangkan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Bangkai Laut. Juga karena ini aduan dari anaknya, agar bagaimana kita bersama-sama nih untuk bisa memproses pemulangannya itu supaya bisa segera berada di Indonesia dan diobati oleh keluarganya. Betul, ini jadi saya jadi merasa kayak mereka ini perginya sendiri tanpa diketahui siapa-siapa, terus pulangnya menghebohkan satu negara. Betul sekali, ini makanya saya bilang gitu. Juga ya saya perginya diam-diam, setelah bermasalah kemudian seolah-olah negara tidak bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Ini juga keliru sebenarnya ini. Betul. Kadang-kadang bukan negara tidak bertanggung jawab, tapi juga mereka sendiri sebenarnya. Dari pribadinya juga. Pribadinya juga yang memang sudah tahu bahwa ini prosesnya unprocedural, kenapa dipaksakan. Saya ingin menyampaikan, kami di tahun 2025 itu kita memulangkan ada 7 jenazah. Wow, banyak. Karena memang meninggal di luar negeri, 1 sudah tiba di Indonesia kemudian meninggal. Dari 7 itu hanya 1 yang prosedural. Yang lainnya semua unprocedural. Unprocedural. Wow. Berapa biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk bisa membiayai mereka. Kemudian 1 tadi itu, saya ingin menyampaikan bahwa memang uang tidak bisa menukar nyawa manusia. Tetapi tadi yang 1 prosedural itu, dia dapat pulang jenazahnya pulang cepat waktu. Kemudian dia mendapatkan asuransi hampir 200 juta. Meskipun sekali lagi nyawa tidak bisa ditukar dengan uang. Tapi kita ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kalau berangkatnya secara prosedural, nauzubillah min dzalik, kalau ada kasus seperti itu, mereka tidak mati sia-sia. Ada asuransi. Betul. Karena gini, tidak semua juga keluarga tadi itu mau menerima secara baik loh jenazahnya itu. Mereka bilang, waktu di sana kita nggak pernah ada kabar-kabari kok, nggak pernah ngirim duit, nggak pernah apa. Setelah meninggal, sehingga kadang-kadang kami butuh tenaga, butuh upaya untuk bisa meyakinkan keluarga, juga termasuk misalnya perangkat desa untuk ini kan sudah tanggung jawab kita sebagai orang yang hidup ya. Pendekatannya sudah nggak pendekatan hukum, sudah pendekatan kemanusiaan. Jadi bagaimana kita bisa menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban kita terhadap orang yang meninggal gitu. Kita nggak bicara lagi dulu dia berangkat diam-diam, nggak pernah ada kabar, nggak pernah kirim. Ada loh kasus seperti itu yang kami terima ketika kami memulangkan jenazah, sehingga butuh effort yang bagaimana meyakinkan keluarga dan perangkat desa. Dan itu sangat seperti yang dibilang tadi bahwa kerja keras dan kerja berat. Makanya ini sekali lagi untuk masyarakat Sulawesi Tengah, Sobat Info, jika ingin pergi bekerja ke luar negeri harus sesuai dengan prosedur yang ada supaya perginya aman, pulangnya juga aman kayak begitu. Nah tadi juga Pak Mustaqim sempat singgung tentang bagaimana kolaborasi antara BP3MI dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah sampai ke pemerintah desa.
Nah, mungkin bisa dijelaskan lagi bagaimana bentuk koordinasinya dari BP3MI, mungkin dari kementerian, terus pemerintah daerah sampai ke tingkat desa ini seperti apa? Termasuk tadi di aparat juga begitu, Betul. Pak. Pada level kementerian tentu Pak Menteri kami itu sudah melakukan MOU dengan kepolisian, dengan Kementerian Imigrasi, termasuk juga beberapa kementerian lain yang relevan. Ini sebagai upaya untuk memayungi kerja-kerja kami di daerah gitu. Tadi misalnya kami ketemu imigrasi itu kan bagian dari implementasi MOU KP2MI dengan Kementerian Imigrasi, kemudian PKS antara Sekjen KP2MI dengan Dirjen Imigrasi. Jadi pada level kami itu sudah level langkah konkretnya seperti apa. Tadi misalnya nanti karena kami kan punya desa binaan ya, desa binaan, imigrasi juga punya desa binaan, kami akan bersama-sama melakukan sosialisasi. Kemudian pada level provinsi, jadi setiap kasus tadi itu kami koordinasikan dengan provinsi. Kasus yang terjadi termasuk kabupaten kota yang menjadi asal mereka. Pada level desa kami punya program namanya Desa Migran Emas. Desa Migran Emas. Ya, edukatif, maju, aman, sejahtera. Kita berharap dengan program Desa Migran Emas ini, desa bisa mengambil peran sebagaimana mandat Undang-Undang 18 2017 pasal 42. Kita ingin mendorong desa itu bisa menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan. Kalau desa bisa bergerak sejak dini dalam upaya pencegahan, saya kira fenomena migrasi yang prosedural tadi bisa minimal kita kurangi lah. Kalau kita hilangkan juga sulit karena ini menyangkut kehidupan masyarakat. Tadi kalau bilang Pak Kepala Imigrasi Palu tadi, kalau sudah urusan perut ini kadang-kadang syukur-syukur orang nggak kriminal. Tapi kita tetap berharap bahwa dampaknya kalau menjadi pemilihan prosedural itu tidak mudah. Bayangkan tadi yang Oman tadi itu ya, dia kan kabur dari majikannya karena ada tindakan kekerasan seksual. Kemudian kami berkoordinasi dengan KBRI, diselamatkan oleh KBRI. Sekarang di KBRI ada proses sidang, nggak bisa pulang. Majikannya melakukan tuntutan balik karena tuduhan dia tidak ada bukti baik dari CCTV maupun orang-orang yang memberikan bersaksi. Nah, dia dia dituntut itu 600 rial Oman. Kalau di Indonesia kan sekitar 25 juta. Dan KBRI tidak bisa menanggulangi itu karena di dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan Menteri Luar Negeri bahwa tanggung jawab pidana dan perdata para pekerja Indonesia yang ilegal itu tidak boleh diambil oleh negara. Jadi tetap harus mereka yang menyelesaikan. Begitu pula dalam PP 59 tahun 2021 tentang pelaksanaan pelindungan pekerja migran Indonesia disebutkan di pasal 13 kalau nggak salah bahwa kita boleh melakukan pendampingan dan tapi tanggung jawab pidana dan perdatanya tetap harus menjadi tanggung jawab dari si pekerja migran itu sendiri. Iya. Kalau kita bantu misalnya kita bayar dendanya dan sebagainya itu bisa menjadi temuan. Karena memang nggak boleh, itu tanggung jawab pidana dia. Nah, makanya kemarin disampaikan bahwa boleh nggak cari sponsornya dulu? Karena ternyata sponsor, saya menyebutnya sindikat yang menempatkan EK ini, itu ada kontrak, ada perjanjian kerja dengan syarikat yang menempatkan itu. Saya tanya EK-nya, kamu tahu nggak bahwa ada perjanjian itu? Nggak ada. Di perjanjian itu kontrak 2 tahun. Kalau dapat prestasi dia harus mengganti. Sekarang perjanjian itu dilakukan oleh sponsor sindikatnya ini, tetapi kemudian yang kena getahnya adalah si PMI ini. Makanya kenapa selalu kita mendorong, tolong deh masyarakat itu apapun iming-imingnya proses yang mudah. Sekali lagi bahwa di Timur Tengah itu sejak tahun 2015 sudah dilakukan moratorium penempatan pekerja migran terutama sektor informal atau yang banyak diisi oleh pembantu rumah tangga. Ini penting, makanya kalau ada yang mengajak ke Timur Tengah untuk bekerja jadi pembantu rumah tangga, itu pasti prosesnya unprocedural atau ilegal. Karena sudah di moratorium dan sampai sekarang moratorium itu belum dicabut oleh negara. Tapi saya punya kasus juga nih Pak. Ini keluargaku sendiri sih. Jadi tapi untungnya keluargaku ini tidak sampai pergi ke luar negeri. Jadi dia itu diiming-imingi pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga. Dan mereka kayak di di training begitu, di training dulu sampai berapa bulan katanya, terus kayak karena beliau tidak tahan akhirnya dia balik lagi. Untungnya tidak jadi pergi. Dan ternyata itu tidak saya tanya ternyata tidak sesuai dengan, tidak melalui pemerintah begitu. Ternyata itu lumayan bahaya juga ya. Untungnya tidak pergi. Kasus salah satu PMI ya yang tadi saya sebutkan dari Kaimanu itu, dia di sana dijanjikan untuk menjaga rumah makan. Ternyata tiba di Arab Saudi, dia dipekerjakan beda cerita ya. Di pekerjaan yang
yang susila gitu ya. Nah, untuk pelayan akhirnya kemudian dia kabur. Ketika dia kabur, dia nggak bukan prestasi. Akhirnya dia menjadi PMI yang tadi kaburan dan sebagainya. Dan itu memang nggak mudah gitu. Makanya sekali lagi jangan tergoda iming-iming yang prosesnya yang mudah, gaji yang besar, siap berangkat. Kalau itu saya pastikan 1000% pasti itu unprofesional atau ilegal. Betul. Dan itu bahaya. Sangat bahaya sekali dampaknya. Jadi saya tadi menyampaikan ke tim, coba mungkin kita buat rekapan kasus-kasus itu untuk menjadi satu informasi ke publik. Betul sih, mungkin kita buat bukunya itu misalnya tantangan menjadi pekerja migran Indonesia unprocedural. Supaya kisah-kisah itu mungkin bisa menyadarkan publik bahwa ternyata memang menjadi PMI unprocedural itu ada banyak dampak yang kadang-kadang di luar nalar kita sebagai manusia. Karena kan orang yang ditempatkan secara unprocedural itu orang melihat manusia tidak lagi sebagai manusia, tapi dia sebagai profit. Betul. Ketika dia melihat sebagai profit, maka dia nggak peduli lagi bahwa itu ada manusia loh yang kita harus lindungi harkat dan martabatnya. Yang penting dapat doi gitu, dapat uang, dapat cuan gitu. Dan ini saya kira tindakan yang menurut saya melewati batas lah. Tapi faktanya memang itu terjadi. Dan memang kayaknya penting sekali tuh Pak untuk buatkan seperti mungkin konten kasus-kasus begitu supaya masyarakat tuh jerak kayak tahu ternyata ketika kita pergi bekerja di luar negeri non prosedural ini loh dampaknya, ini loh yang akan kita dapatkan gitu dan itu sangat-sangat merugikan buat diri sendiri, masyarakat maupun pemerintah kan. Betul. Nah makanya ini juga salah satu hal yang harus kita cegah bersama seperti Pak Mustaqim bilang tadi. Nah mungkin dari BP3MI juga Pak Mustaqim bisa sampaikan bagaimana sih langkah konkret dari BP3MI sendiri untuk memberikan perlindungan, untuk memperkuat pencegahan dan juga ini bagaimana pelindungannya mulai dari pra-penempatan, masa bekerja sampai purna penempatan. Itu bagaimana tuh Pak? Di pra-penempatan tentu kami ingin mendorong masyarakat agar tidak tergiur informasi lowongan kerja yang ada di media sosial gitu. Kalaupun ada, kami harap mereka melakukan cek dan dicek dulu. Itu penting. Untuk memastikan apakah betul ada kesempatan kerja ini, betul bekerja di negara ini, betul bahwa penyalur ini adalah terdaftar atau tidak gitu. Atau tidak, sebenarnya mereka bisa cek tuh di website Kementerian Perlindungan Indonesia, PT mana saja yang terdaftar, mana yang tidak terdaftar. Yang kedua adalah kita memang mendorong bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bekerja secara aman. Baik melalui media sosial, kolaborasi dengan kementerian lembaga lain, tadi misalnya dengan imigrasi, kemudian juga mungkin ke depan kita juga dengan BNN dan beberapa termasuk kemudian pemerintah provinsi, daerah, kabupaten, kota. Beberapa hari yang lalu kami mengirim surat ke pemerintah kabupaten kota. Kami menyertakan semacam pamflet himbauan. Kami berharap sih kabupaten kota terutama di Snaker itu berkenan tuh untuk mencetak itu dan ditempel di kantor mereka supaya minimal masyarakat itu punya informasi sedikit aja gitu. Kami juga kolaborasi dengan provinsi, kami manfaatkan papan iklan di depan kantor mereka. Kami alhamdulillah kemarin sudah pasang di jalur 2 yang besar itu, kami berikan himbauan kepada masyarakat karena hanya itu yang bisa kita lakukan. Kalau proses pencegahan sebenarnya kami memang berharap seluruh kasus yang dilaporkan ini ada proses hukumnya agar bisa memberi efek jerah kepada para pelaku. Kalau tidak ada proses hukum ini agak sulit. Kalau negara dirugikan sangat dirugikan. Energi kita habis untuk hal-hal yang seperti itu. Bayangkan kalau ada satu kasus belum biaya untuk pemulangannya. Belum kemudian kalau dia misalnya sakit harus direhabilitasi. Kebetulan kami punya direktorat rehabilitasi di bawah Dirjen Pemberdayaan, ada direktorat pemulangan dan pemulangan dan rehabilitasi, kemudian ada reintegrasi dan sebagainya. Itu kan butuh effort. Bukan hanya butuh manusia yang bisa mengatur itu, tapi juga butuh anggaran. Saya selalu bayangkan kalau anggaran-anggaran yang tadi kita gunakan untuk memulangkan para PMI unprocedural dimanfaatkan untuk peningkatan kompetensi calon pekerja migran Indonesia. Mungkin kita satu orang yang biaya mereka gunakan bisa menghasilkan 5 orang yang kompeten gitu. Dan ini saya kira perlu disadari. Kita ingin menghimbau masyarakat, ayo bersama-sama loh kita cegah penempatan pekerja migran yang non prosedural, yang itu pasti tindak pidana perdagangan orang. Karena
pemerintah tentu juga punya keterbatasan. Kesadaran masyarakat itu menjadi penting. Kalau kami mengatakan ini, proteksi itu lindungi dirimu sebelum negara melindungimu. Lindungi dirimu sebelum negara melindungimu. Karena kalau hanya mengharap pranegara, sementara juga kadang-kadang mereka juga main kucing-kucingan dengan negara, ini kan menjadi repot. Kasus sekarang yang scamming Kamboja, yang jumlahnya ribuan Kamboja, itu kan sebenarnya bukan mereka tidak menyadari akan konsekuensi dari tindakan itu, tapi seringkali mereka tergiur karena uang. Makanya saya selalu mengutip apa yang pernah disampaikan oleh Kepala OJK, bahwa tidak semua yang terlibat scamming itu adalah korban. Kadang-kadang di antara mereka juga adalah pelaku. Oleh karena itu kita perlu hati-hati, jangan sampai ada orang yang memanfaatkan momentum pemulangan gratis tadi, yang sebenarnya mereka adalah pelaku. Saya kadang-kadang juga saking ininya, saya selalu post yang Cina lakukan terhadap para pelaku scamming itu, bagaimana mereka dibawa, sebagian dihukum mati, kemudian bagaimana Korea, mungkin hanya Indonesia yang masih ramah lah menyiapkan fasilitas dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa negara kita ini masih luar biasa loh nilai kemanusiaannya. Betul. Kita bisa bandingkan dengan China, misalnya Korea Selatan yang bagaimana menghukum para pelaku scamming tadi itu, mereka menganggap itu bukan korban, itu adalah pelaku yang harus dihukum gitu ya. Ya, kalau kita ini masih masya Allah luar biasa. Tadi saya lihat di grup itu, KP2MI sudah standby melakukan penjemputan. Kemudian Kemenlu, ada juga Kementerian IMIPAS untuk memastikan perlindungan mereka. Ada di Kemenko juga melakukan hal yang sama. Ini menunjukkan bahwa sisi kemanusiaan kita sebagai sebuah bangsa itu masih luar biasa. Jadi kita berharap jangan disalahgunakan. Karena pada titik tertentu juga negara juga kalau terus dibiarkan juga bahaya juga nih. Betul. Karena terlalu baik jadi dimanfaatkan. Iya, dimanfaatkan gitu. Sama misalnya yang pulang tuh. Saya lanjut lagi. Yang pulang itu, kenapa yang pulang itu kemudian tanggung jawab perdana dan pidatanya diserahkan kepada mereka? Kalau kita mengambil alih, ini problem loh. Orang kan berangkat aja dulu, nggak apa-apa. Ilegal dan prosedural. Toh juga kalau kita bermasalah, negara memfasilitasi kami untuk pulang. Kalau itu terus terjadi ya capek juga perwakilan kita di luar negeri. Betul. Nah ini yang saya penasaran juga Pak. Tadi Pak Mustaqim sudah jelaskan banyak gitu kasus-kasus yang akhirnya bisa dipulangkan sama negara. Tapi ada nggak ya mungkin kasus yang istilahnya tidak bisa ditangani sama negara, termasuk yang tadi mungkin kriminal, atau mungkin ada kasus lain yang mereka tuh akhirnya tidak bisa pulang ke negaranya sendiri walaupun negara sudah berusaha untuk memulangkan. Nah itu mungkin ada nggak ya kasus yang seperti itu? Pasti ada. Kalau kasus hukum kan, kalau mereka kasus hukum, ada tindakan misalnya mungkin juga kesal karena tiap hari ini akhirnya dia melakukan tindakan kriminal, padahal sebenarnya prosesnya itu karena mungkin ini semacam akumulasi dari rasa emosi yang selama ini dia. Tapi kan tetap prosesnya hukum gitu. Kayak yang tadi misalnya lah, ada kasus ini, ada misalnya yang dari Labuan itu, dia posisinya udah sakit, tapi tetap KBRI nggak bisa membiayai dan dia harus mencari biaya untuk pemulangannya. Kami juga seperti itu. Karena gini kan, tanggung jawab pelindungan PMI di dalam undang-undang itu, Undang-Undang 18 2017 di negara penempatan itu adalah dilakukan oleh perwakilan Republik Indonesia dan kita hanya berkoordinasi gitu. Tentu mereka pasti melakukan upaya perlindungan. Kan mereka, saya udah di KBRI Pak, tapi juga KBRI, ya itu konsekuensi yang harus diterima gitu. Tapi gini, saya itu kadang-kadang sampaikan begini, di rumah majikan saja yang tidak saling kenal itu kamu berani kok bisa fight. Masa di KBRI aja masih merasa terintimidasi? Harusnya itu udah bawah pelindungan negara loh. Bahwa memang kadang-kadang kita merasa terlalu ketat, dan ini ya itu sudah SOP-nya, harus diikuti. Karena yang ditangani itu bukan hanya ibu, aku bilang, tapi juga ada banyak saudara kita lainnya yang perlu ditangani. Pasti adalah yang tadi ditanyakan itu, adalah yang memang nggak bisa dipulangkan kecuali proses hukumnya selesai dan sebagainya gitu. Karena kalau proses hukum belum selesai nggak mungkin dipulangkan. Kan negara penempatan juga punya kedaulatan loh yang harus kita hargai sebagai sebuah bangsa. Nah ini juga saya jadi seuzon Pak sama sindikat-sindikat yang apakah ini mereka sebenarnya memang sengaja untuk merekrut orang-orang, terutama sebagian besar yang ada informasi yang saya tahu itu mereka kayak orang-orang desa gitu yang mereka iming-imingi, yang mungkin kurang informasi, termasuk mungkin keluargaku tadi yang tinggal di desa yang mungkin kurang informasi terkait bagaimana prosedur sebenarnya untuk pergi ke luar negeri. Apakah mereka ini memang sengaja untuk merekrut orang-orang yang diajak ke sana tuh, atau gimana sih sebenarnya? Saya penasaran. Kalau misalnya sengaja, udah pasti sengaja. Mereka paham sengaja betul. Ya, betul. Karena ini kan pasti mereka berpikirnya cuan, profit gitu. Betul.
Kenapa kemudian masyarakat yang di desa itu? Karena memanfaatkan ketidaktahuan mereka terhadap prosedur yang semestinya gitu. Oleh karena itu, kenapa kita mendorong desa dan bahkan kita membentuk program Desa Migran Emas itu yang edukatif, maju, aman, sejahtera, agar desa itu bisa menjadi garda terdepan. Dan program Desa Migran Emas ini kan dibawa Dirjen Pemberdayaannya, Pak Fahri. Itu jadi memang kemarin itu mendapatkan penghargaan dari Kementerian Desa sebagai salah satu program yang dianggap berhasil ya, mendorong upaya itu. Memang tidak mudah karena di desa juga kita kan perlu edukasi ya. Makanya di kami sendiri itu Desa Migran Emas itu baru kita usulkan 5 ada di Sigi, 5 ada di Donggala. Dan itu sudah di-launching oleh Menteri Pelindungan Pekerja Migran Pak Muhtarudin. Kita berharap dengan Desa Migran Emas ini masyarakat desa itu bisa mengambil peran, mengedukasi kepada masyarakat. Karena kami sendiri kan terbatas. Desa itu bisa menjadi katalisator informasi bagaimana bermigrasi aman. Kemudian desa juga lebih hati-hati memberikan rekomendasi persetujuan itu yang paling kepada penting mereka. Juga. Desa juga kita harapkan bisa mengidentifikasi ketika ada masyarakat melakukan rekrut, harus ditanya apakah dia sudah ada surat izin perekrutannya, SIP-nya yang dikeluarkan KP2MI atau tidak. Apakah dia perusahaannya legal atau tidak. Bagaimana ceknya? Tanya aja perusahaannya apa, cek. Kan ada di situ tuh daftar P3MI. Kemudian yang paling penting dia harus punya SIP, surat izin perekrutan dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran. Kalau tidak ada itu berarti kita bisa pastikan itu unprocedural. Betul, berarti memang desa punya peran yang sangat penting sangat strategis. Karena mereka yang tahu siapa masyarakatnya yang keluar dari desa itu sendiri. Sekali. Karena begitu kan Pak. Termasuk siapa yang berkunjung melakukan rekrut itu sendiri. Itu yang mereka paling punya hak loh. Juga. Dan mereka dimandatkan Undang-Undang 8 2017 di pasal 42 bisa melakukan pelaporan kepada Babinsa, kepada Babinsa Timas dalam upaya melakukan pencegahan. Kalau itu bisa berjalan, kalau desa tadi bisa berdaya dan bisa menyelenggarakan apa yang menjadi mandat undang-undang tadi pasal 42, saya kira upaya-upaya pencegahan ini tidak butuh effort lah. Tidak harus kita ketika dia berangkat, nanti ketika dia bermasalah dan sebagainya, untuk bisa melakukan pencegahan minimal mengurangi tadi pekerja migran Indonesia yang prosedur atau ilegal. Betul, makanya harapannya semoga yang tadi program di desa itu yang 5 di Sigi, 5 di Donggala. Ini juga bisa di kabupaten lain, Parigi Motong, Toli-Toli dan lain sebagainya. Juga ada di Poso dan kemudian di Parigi, terutama daerah-daerah yang memang selama ini menjadi kantong PMI. Betul. Ini saya sebenarnya greget banget ya Pak. Bukan ke masyarakatnya juga yang mau termakan modus-modus itu, tapi sindikat-sindikat ini yang rasanya pengen cubit ginjalnya gitu. Betul. Jahat banget gitu sebenarnya nggak sih Pak? Pengen cubit pipinya pakai tang gitu ya, supaya kerasa betul. Betul. Karena sangat membahayakan masyarakat Sulawesi Tengah khususnya dan juga pemerintah. Dan makanya mungkin saya juga penasaran bagaimana inovasi ataupun program-program selain yang tadi dibilang di desa. Mungkin ada program lain, inovasi lain yang dilakukan sama P3MI untuk minimal mencegah sebanyak mungkin lah untuk para masyarakat yang non prosedural ini. Yang pertama memang kami juga membentuk satgas yang melibatkan banyak entitas ya, ada imigrasi, ada kepolisian, kemudian juga ada pihak otoritas bandara, termasuk Dinas Tenaga Kerja Provinsi dalam upaya bagaimana menyatukan visi kita dalam rangka melakukan pencegahan. Betul. Yang kedua, kita mendorong agar ada banyak instrumen informasi yang bisa diakses oleh masyarakat tadi. Tadi pokoknya media sosial udah pastilah ya, itu era sekarang itu satu keniscayaan kita nggak bisa menggerakkan media sosial. Kemudian juga mungkin dengan tadi Desa Migran Emas tadi kita ingin mendorong agar itu betul-betul bisa menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan penempatan pemisahan secara prosedural yang berbasis komunitas atau berbasis grassroots. Kalau ini bisa jalan saya kira itu jauh lebih mudah. Kami juga sebenarnya menyiapkan beberapa inovasi ya yang online. Ada misalnya tadi SIPMI, Sistem Informasi Pencatatan Pekerja Migran Indonesia. Kemudian misalnya kan kadang-kadang dulu kenapa ide ini muncul? Kan dulu sering ada masyarakat datang ke kantor, Pak, keluarga saya itu ke luar negeri, tapi saya nggak tahu dia itu legal atau tidak. Kan biasanya kita cek di sistem. Tapi kan kalau mereka terus datang ke balai kan nggak bisa juga. Jadi kita siapkan instrumen tadi itu, masyarakat cukup masuk di situ. Mau nanyakan misalnya ada keluarga saya ini, silakan dikirim KTP-nya, nanti kami cek. Insya Allah 1x24 jam kita akan respon, kita akan berikan informasi. Bagi mereka yang ingin bekerja, misalnya pengen ke luar negeri, kita siapkan namanya SISPEK PMI, Sistem Informasi Pencatatan
calon pekerja migran Indonesia. Jadi silakan aja daftar di situ, nanti kami yang carikan. Dia misalnya saya mungkin Malaysia Pak, tapi kompetensi saya ini atau saya belum punya kompetensi, saya ingin bekerja di sini, nanti kami sampaikan kalau mau kerja di sini itu ada syarat ini. Di Malaysia ada syarat ini atau tidak, bisa dicek di sistem kami terkait dengan kesempatan kerja. Jadi kami selalu mendorong bagaimana ada banyak instrumen-instrumen tadi yang bisa diakses masyarakat dalam rangka mendapatkan informasi migrasi aman. Tetapi sekali lagi ya kesadaran masyarakat juga menjadi penting, terutama kenapa kalau kita sosialisasi itu ke mahasiswa, ke masyarakat umum, kayak ini kita berharap mereka bisa menjadi tadi katalisator informasi tadi ke masyarakat gitu. Kami juga punya program namanya KKN tematik. Kita kerjasama dengan Universitas Al-Khairat, karena sudah PKS, ada namanya KKN tematik. Jadi setiap ada program KKN, kami titip isu pelindungan pekerja migran Indonesia melalui brosur, bahkan mereka boleh meng-create program yang kami hadir sebagai narasumber. Nah, kemarin Pak Menteri kami, Menteri PDM Pak Muhtarudin sudah menandatangani MOU dengan Universitas Tadulako. Ini sedang kita jejaki kira-kira turunan dari MOU itu apa gitu. Misalnya program apa yang dimiliki Universitas Tadulako, selain tentu bagaimana mereka bisa mungkin mempersiapkan keluaran mereka, terutama misalnya fakultas vokasi untuk menjadi calon pekerja manajemen profesional terampil. Juga kita ingin mereka juga berpartisipasi dalam upaya mengedukasi masyarakat tentang bagaimana migrasi aman. Salah satunya mungkin melalui KKN tadi sebagaimana yang sudah kami kerjasamakan dengan Universitas Al-Khairat. Ternyata itu bagus juga. KKN tematik ini bagus. Kami nitip nih. Tolong anak-anak mahasiswa yang tersebar di beberapa desa itu, tolong dong kami dibantu juga untuk memberikan informasi migrasi aman. Kami titip brosur. Kami juga kemarin menyampaikan kalau ada program mungkin sosialisasi ke masyarakat, kami dihadirkan sebagai narasumber. Nggak usah pikirkan akomodasi semuanya. Kalau misalnya ada akomodasi di kami, nanti kami sharing gitu. Jadi beberapa langkah itu kami lakukan gitu, supaya bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat. Betul. Ini penting. Sebenarnya program dan juga inovasinya sangat luar biasa, mulai dari inovasi informasinya, proses informasi itu sudah sangat jelas dan sudah sangat baik untuk disampaikan ke masyarakat. Apalagi juga tadi termasuk KKN tematik, itu sangat-sangat penting sih Pak. Apalagi mungkin mahasiswa yang turun ke KKN ini di desa-desa itu sangat-sangat membantu untuk mengedukasi, sosialisasi. Nah dari tadi kan kita juga sudah membahas tentang para pekerja migran Indonesia yang non prosedural. Nah saya penasaran juga, mungkin bisa lebih rincikan sedikit Pak tentang hak-hak dari PMI yang prosedural. Jadi yang maksudnya yang aman gitu, yang melalui dengan prosedur-prosedur yang aman dari pemerintah, bagaimana hak-hak mereka terpenuhi begitu. Kalau prosedural kan udah pasti dia visanya pasti visa kerja. Betul. Nggak mungkin visa ngelancong atau kunjungan. Yang pertama. Yang pasti punya perjanjian penempatan. Pasti punya perjanjian kerja. Ini yang paling penting nih. Karena perjanjian kerja itu kan minimal dalamnya ada hak, ada kewajiban, bagaimana kalau misalnya sakit dan sebagainya. Dan perjanjian kerja itu adalah alas hukum ketika ada perselisihan. Nah itu penting. Apalagi kalau ada lagi masalah begitu kan. Kemudian udah pasti ada asuransi dong. Itu udah pasti tuh. Jelas, dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau mereka berangkatnya secara prosedural, negara itu terkoneksi. Kan kalau yang non-prosedural negara tidak terkoneksi. Tapi kalau dia prosedural, negara terkoneksi sehingga negara lebih mudah melakukan monitoring terhadap mereka. Betul. Ketika ada masalah, kita tahu siapa yang harus bertanggung jawab. Ketika ada masalah, apa haknya harus dipenuhi dari. Kita bisa lihat, di perjanjian kerja memang dia harus gajinya sedemikian. Di perjanjian kerja kalau dia sakit ditanggung oleh pemberi kerja. Di perjanjian kerja bekerjanya hanya 8 jam. Tapi kalau sudah tidak punya perjanjian kerja, apa alas hukum kita untuk bisa menuntut majikan atau pemberi kerja? Betul. Ini kan tidak mudah. Jadi kalau dia sudah prosedural, udah pasti dia punya perjanjian penempatan, perjanjian kerja, visanya bukan visa melancong, kemudian tercatat. Yang paling penting adalah tercatat oleh negara. Sehingga kita tahu dia dari desa mana, tanggal lahirnya kapan, pekerjaannya di negara mana, kontraknya seperti apa, siapa yang beri dia pekerjaan, siapa yang harus bertanggung jawab. Negara tinggal ini. Kalau dia lewat PT kan, PT itu, P3MI itu, mungkin satu-satunya perusahaan yang wajib deposit 1,5 miliar. Apa tujuannya? Ketika ada problem penempatan yang dilakukan dan tidak bertanggung jawab secara perdata, maka Menteri P2MI memiliki hak untuk mencairkan deposit tadi. Tapi tanpa menghilangkan tanggung jawab pidana loh. Tanggung jawab pidana tetap berjalan, tapi tanggung jawab perdata dia kita bisa
tempuh melalui yang tadi depositnya. Jadi ada banyak benefit, ada banyak keuntungan yang bisa diperoleh bagi mereka yang bekerja secara prosedural. Jadi kerjanya aman dan juga nyaman. Aman dan damai. Saya selalu menyampaikan begini. Kan sekarang Pak Menteri mengarahannya bagaimana kita mendorong pekerja yang medium level atau yang high level. Tapi saya katakan begini, meskipun dia medium atau high level tapi berangkatnya prosedural, ya nggak apa-apa. Tapi low level tapi dia berangkatnya prosedural. Karena tanggung jawabnya tetap sama kalau dia prosedural, kalau ada masalah. Tetap juga negara agak sulit mencari siapa yang harus bertanggung jawab. Jadi sekali lagi bahwa prosedural itu pokoknya nggak usah benefit lah. Tapi memang dia udah melekat. Dia di dalam proses pelindungan pekerja migran Indonesia. Dan itu yang bikin negara akhirnya tenang untuk mempekerjakan. Betul. Dan yang bekerja juga aman dan juga damai, bisa bekerja dengan baik. Pulang-pulang ke Indonesia jadi juragan tanah. Jadi juragan. Nah ini mungkin terakhir Pak Mustaqim tentang mungkin Bapak kasih pesan sama masyarakat Sulawesi Tengah khususnya yang pengen sekali bekerja ke luar negeri, dan juga mungkin pesan kepada para keluarga yang untuk supaya ya istilahnya para calon pekerja ini bisa aman terlindungi pada saat nanti bekerja di luar negeri. Jadi kita tuh memberi pesan kepada masyarakat Sulawesi Tengah yang ingin memanfaatkan kesempatan kerja ke luar negeri, hendaknya memanfaatkan proses yang prosedural. Betul. Pastikan bahwa pekerjaan tersebut betul-betul bersumber dari informasi yang valid. Gimana caranya? Bisa dicek melalui BP3MI. Di mana saja, BP3MI kan ada di mana-mana ya. Kalau misalnya ada Sulawesi Tengah, ada orang Sulawesi Tengah ada yang di Jakarta, silakan di BP3MI atau melalui website gitu. Pastikan bahwa kesempatan kerja itu betul-betul terdata. Yang kedua, harus memenuhi syarat. Minimal dia punya kompetensi kerja dan punya kemampuan bahasa. Itu 2 syarat yang fundamental. Harus dimiliki. Kemudian tentu harus ada izin keluarga, pakai visa kerja, punya kontrak kerja, punya perjanjian penempatan. Kalau semua proses ini dipenuhi, insya Allah bekerjanya aman. Kalaupun misalnya ada problem, negara lebih mudah memberikan perlindungan. Yang paling penting adalah terdata oleh negara, karena data ini menunjukkan adanya konektivitas antara negara dan warganya gitu. Tapi kalau sudah berangkatnya secara unprocedural, ada banyak, saya belum menemukan mereka yang berangkat secara unprocedural itu baik-baik saja. Sepanjang perjalanan saya mulai dari BNP 2TKI udah 16 tahun melayani pekerja di Indonesia, tidak ada yang baik-baik saja yang berangkatnya secara prosedural. Meskipun prosesnya di awal lebih mudah. Kalau ada yang misalnya bilang, Pak prosesnya pokoknya mudah, nggak perlu pelatihan, bisa langsung berangkat, saya pastikan itu adalah unprocedural atau ilegal. Waspada. Dan pelakunya adalah manusia-manusia yang hanya mencari keuntungan dengan menjual manusia yang lainnya. Dan itu adalah kejahatan yang sangat luar biasa. Wow, luar biasa pesannya. Jadi harus diingat ya Sobat Info masyarakat Sulawesi Tengah, harus sesuai dengan prosedur jika ingin pergi bekerja ke luar negeri. Jangan sampai jadi pekerja ilegal, karena itu ujung-ujungnya akan bermasalah. Kalau lewat prosedur yang aman, pasti kerjanya aman, nyaman, negara juga bisa tenang. Apa yang menjadi harapan bisa penting. Pesan terakhirnya lagi, ada satu tagline yang menarik menurut saya. Apa itu Pak? Lindungi dirimu sebelum negara melindungimu. Karena sebesar apapun keinginan negara untuk melindungi, tanpa ada kesadaran dari diri sendiri, menjadi sia-sia. Betul, intinya adalah kesadaran pribadi. Wow, terima kasih banyak Pak Mustaqim, lagi-lagi ke podcast Megalis, kasih informasi yang sangat luar biasa dan kasih insight, kasih pesan yang sangat-sangat harus didengarkan sama masyarakat Sulawesi Tengah, khususnya bagi para calon pekerja migran ke luar negeri khususnya. Pokoknya terima kasih sekali lagi Pak Mustaqim sudah berkunjung ke sini lagi. Semoga kedepannya bisa jalan-jalan ke sini lagi. Betul. Kami malah tentu BP3 Sulawesi Tengah mengucapkan terima kasih kepada Kominfo Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan podcast Megalitnya ini kita banyak menyampaikan pesan-pesan penting kepada masyarakat. Kita tidak larang mereka untuk bekerja ke luar negeri, tapi hendaknya melalui proses yang prosedural yang betul-betul tercatat oleh negara. Itu penting. Betul. Sekali lagi harus dengan jalur prosedural. Kalau begitu saya pamit, saya Irma Oktavia dan Pak Mustaqim pamit. Semoga terima kasih banyak. Semoga yang kita sampaikan tadi, kita bincangkan tadi bisa jadi insight yang sangat-sangat luar biasa. Isinya daging semua. Dan yang paling penting adalah harus menjaga diri sendiri dengan kesadaran diri penuh sebelum
pergi ke luar negeri. Sampai jumpa di lain waktu. Bye bye. Sampai jumpa. Bye bye. Terima kasih.